Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Laila Fitriani Agustin dengan NIM 221134211 dan biasa dipanggil Ella. Di sini saya akan menjelaskan sistem ekspresi manusia. Nah, berbicara sistem ekspresi manusia, kira-kira teman-teman semua tahu nggak sih sistem ekspresi manusia itu apa? Jadi, sistem ekspresi manusia merupakan sistem yang bertugas untuk mengolah racun zat sisa metabolisme yang tidak terpakai. Nah, kemudian zat sisa tersebut akan dibuang keluar tubuh. Jadi, jika racun dan zat sisa metabolisme dibiarkan menumpuk di dalam tubuh, maka berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan. Nah, kan tadi kita sudah membahas soal pengertian sistem ekspresi manusia. Sekarang kita berbicara soal fungsi ya teman-teman. Jadi, apa sih fungsi dari sistem ekspresi? Nah, fungsi dari sistem ekspresi pada manusia ialah untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh kita. Seperti misalnya hembusan gas karbon dioksida ketika kita bernafas, berkeringat, dan buang air kecil. Nah, untuk poin yang ketiga ini, kita berbicara soal organ-organ dalam sistem ekspresi manusia. Yang pertama, ada ginjal. Ginjal berfungsi untuk menyaring zat sisa dari makanan, obat-obatan, ataupun racun yang terdapat dalam darah. Selain itu, ginjal juga berperan untuk mengendalikan keseimbangan cairan dan kadar elektrolit di dalam tubuh kita. Jadi, jika tubuh kita semua kelebihan garam atau mineral, pasti ginjal pun akan ikut membuangnya. Nah, dan yang kedua ada kulit. Kulit manusia itu memiliki 2-4 kelenjar keringat. Nah, kelenjar keringat tersebut tersebar di seluruh bagian tubuh, namun tidak banyak terdapat di telapak tangan, kaki, wajah, dan ketiak ya teman-teman. Nah, kelenjar keringat itu masih terbagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama kelenjar ekrit. Kelenjar ekrit itu terhubung langsung dengan permukaan kulit dan menghasilkan keringat yang tidak berbau dan encer. Nah, yang kedua ada kelenjar apokrin. Nah, kelenjar apokrin itu adalah kelenjar yang menghasilkan keringat yang mengandung lemak dan pekat, serta terdapat di folikel rambut seperti ketiak dan kulit kepala. Pada dasarnya, keringat yang dihasilkan kelenjar-kelenjar tersebut berfungsi untuk mengendalikan suhu tubuh dan melumasi kulit serta rambut kita. Namun, sebagai bagian dari sistem ekskresi, kelenjar keringat juga berperan membuang racun dari dalam tubuh melalui keringat yang dihasilkannya. Nah, yang ketiga ada usus besar. Jadi usus itu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu usus kecil dan usus besar. Tetapi sebagian besar nutrisi dan sekitar 90% air yang terkandung dalam makanan dan minuman yang dikonsumsi setiap hari terserap ke dalam usus kecil. Nah, sementara itu, usus besar bertugas untuk menyerap sisa-sisa air dan nutrisi yang tidak bisa dicerna oleh usus kecil. Usai diserap, lalu sisa makanan tersebut dan minuman tersebut diubah menjadi feses, lalu dibuang melalui dubur saat kita buang air besar. Yang keempat ada hati. Sebagai organ ekskresi, hati bertanggung jawab untuk detoksifikasi dan memecah bahan kimia atau racun yang masuk ke dalam tubuh kita. Hal ini dilakukan dengan cara mengambil amonia dalam bentuk beracun dan mengubahnya menjadi urea yang akhirnya disaring oleh ginjal untuk dibentuk urin. Dan yang terakhir ada paru-paru. Nah, jadi paru-paru ini berfungsi sebagai alat ekskresi dengan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau yang biasa disebut H2O.
kedua zat ini harus dikeluarkan supaya tidak mengganggu fungsi dalam tubuh. Nah, setelah itu teman-teman semua tahu nggak sih apa aja yang ada di dalam proses ekskresi manusia? Jadi di dalam ekskresi manusia itu ada pembentukan urin, selanjutnya ada penyaringan darah atau yang biasa disebut dengan filtrasi, lalu ketiga ada penyerapan kembali atau biasa disebut reabsorpsi, dan yang keempat ada pengumpulan atau augmentasi. Tapi sistem ekskresi manusia juga bisa mengalami gangguan dan penyakit loh. Apa saja nih kira-kira yang menjadi gangguan dan penyakit dalam organ-organ sistem ekskresi manusia? Pertama, ada diabetes insipidus. Yang kedua, ginjal. Yang ketiga, ada pneumonia. Dan yang keempat, ada asma. Yang kelima, ada hati kuning. Nah, tetapi jangan khawatir ya teman-teman. Kita bisa kok merawat kesehatan sistem ekskresi manusia. Bagaimana caranya? Nah, cara yang pertama bisa kita lakukan dengan cukup minum air putih. Jadi kita harus minum air putih yang cukup ya teman-teman, jangan sampai kekurangan. Nah, yang kedua, kurangi merokok. Kalau bisa sih hindari ya, jangan cuma kurangi. Nah, yang ketiga, batasi asupan garam. Yang keempat, jangan menahan kencing. Jadi jika kita merasa ingin kencing, segeralah kita kencing. Jangan ditahan-tahan karena ini nggak baik untuk sistem ekskresi manusia. Lalu selanjutnya ada olahraga teratur. Teman-teman jangan malas berolahraga ya, karena itu akan menjaga kesehatan sistem ekskresi kita. Dan yang terakhir, yang bisa kita lakukan adalah menjaga kebersihan tubuh kita. Jadi jangan malas untuk membersihkan tubuh kita ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya mengucapkan terima kasih. See you.